Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa menikmati Ramadan hingga hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita untuk istiqomah menjalankan ibadah-ibadah di bulan puasa ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat dan dengan sebaik-baik balasan di akhirat kelak. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Bapak Ibu rahimakumullah, sampai dengan hari ini virus corona masih menjadi wabah di negeri kita dan di belahan-belahan dunia yang lain. Menghadapi wabah ini, kita disunahkan seperti halnya ketika mendapatkan musibah, kita harus bersabar. Mengapa pesan sabar ini penting? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Quran bahwa sifat manusia itu adalah tergesa-gesa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khuliqal insanu min ajal. Maka telah dijadikan manusia itu memiliki tabiat tergesa-gesa. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kanal insanu ajula, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Padahal ketika menghadapi musibah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita sebagai seorang muslim untuk bersabar. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Bapak Ibu rahimakumullah, mengapa ini penting? Karena dengan tabiat tergesa-gesa itu, kita bisa mengambil jalan berbeda. Kita harus menetapi jalan sunnah yang dinyatakan Rasulullah, yaitu jalan sabar. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri telah mencontohkan bagaimana jalan sabar itu relevan dengan jalan ikhtiar manusia. Kami sering menyampaikan bahwa salah satu teladan yang bisa kita ambil ketika fenomena hijrahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah adalah Rasulullah mengajarkan bagaimana kita berusaha secara ikhtiar sebagaimana kita diciptakan seorang manusia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah. Rasulullah bisa saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membutakan orang-orang kafir yang hendak menjegal beliau untuk hijrah, tetapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau justru mengembangkan bagaimana seorang manusia itu harus berikhtiar. Beliau pertama menyiapkan bodyguard, seorang pengawal terbaik. Siapa beliau? Yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika sudah mendapatkan pengawal, beliau memerlukan tunggangan. Tunggangan apa yang beliau persiapkan? Beliau mempersiapkan kuda terbaik yang ada di zaman itu. Kemudian rute mana yang beliau pilih? Beliau memilih rute yang berbeda dari jalan umum yang ditempuh oleh orang kebanyakan. Beliau mencari jalan alternatif untuk menuju Madinah. Sekali lagi, fenomena ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus berikhtiar sebagaimana manusia. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu diperintahkan, tetapi doa itu harus sejalan dengan ikhtiar yang dilakukan oleh manusia. Maka ketika kita ada di fase ini, kita harus mengembangkan sabar. Apa sabar yang dimaksud? Yaitu kita mengetahui bagaimana secara ikhtiar manusia hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah corona ini semakin menjadi di negeri kita. Ketika ulama dan pemerintah sudah berkolaborasi, berdiskusi, mencermati, meneliti
dan kemudian memutuskan bahwa jalan yang terbaik bagi kita misalnya adalah menghindari berkumpulnya kita dalam suatu majelis sehingga kerumunan orang menjadi banyak, orang tidak terkontrol, pertemuan-pertemuan seperti itu kemudian kita hindari sebagai bentuk dari patuh kepada ulama dan pemerintah, itu adalah bagian dari ikhtiar manusia. Ketika kita pada waktu-waktu ini dimohon untuk tidak menegakkan sholat berjamaah di masjid, itu adalah salah satu ikhtiar manusia kita untuk menghindari wabah yang semakin menjadi. Kita bisa belajar dari negara seperti Amerika. Amerika yang adidaya, yang fasilitas kesehatannya mungkin lebih baik, mereka pun mengalami kedodoran ketika menghadapi corona ini. Apa sebabnya? Salah satunya adalah mereka tidak mengindahkan kaidah-kaidah dalam menghadapi corona. Misalnya adalah tidak berkerumun, tidak bergerombol, menjadikan ini menjadi suatu yang darurat. Sehingga kemudian banyak orang terlena, banyak orang yang terjangkit corona tanpa mereka sadari, dan ketika jumlahnya sudah besar, maka resikonya sangatlah tinggi. Maka di masa-masa seperti ini, kita harus memahami bahwa kita harus mendahulukan ikhtiar kita sebagai manusia dengan diimbangi dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga semua ini cepat berlalu. Tapi sekali lagi, doa itu harus diiringi dengan ikhtiar yang maksimal. Mari sama-sama kita tegakkan protokol kesehatan untuk kita. Semoga dengan itu kita menghindari sifat ingin tergesa-gesa untuk melalui semua ini, tetapi kita mendahulukan sikap sabar dalam menghadapi musibah. Mari sama-sama kita tingkatkan sabar kita, ikhtiar kita sebagai manusia, sebagai anak bangsa Indonesia untuk menghindari wabah corona ini semakin menjadi. Demikian dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.